Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Di video kali ini aku akan membahas mengenai budget VS aktual untuk pengeluaran aku di bulan lalu. Melakukan review kembali untuk aktual pengeluaran kita di bulan lalu itu menurut aku pribadi sama pentingnya dengan kita melakukan budgeting di awal bulan. Kalau teman-teman mengikuti video monthly budgeting aku pasti tahu di budgeting setiap bulan aku itu terdiri dari beberapa pos dan ada 2 pos yang untuk pengeluaran, yaitu pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Di akhir bulan itu aku akan lebih fokus untuk closing di variable expense, yaitu pengeluaran tidak tetap ya teman-teman. Kenapa? Karena kan kalau di pengeluaran tidak tetap itu namanya juga pengeluaran tidak tetap, berarti kemungkinan akan ada sisa uang di pos tersebut. Ataupun kemungkinan juga kita kekurangan uang. Maksud kekurangan uang itu adalah kita overspending di pos tertentu. Dari mana kita tahu kita ada sisa uang atau overspending kalau kita tidak melakukan review kembali? Makanya menurut saya video ini juga sangat penting untuk aku bikin agar lebih real lagi di dalam monthly budgeting yang aku lakukan, dan semoga video ini bermanfaat juga untuk teman-teman. Di bagian closing, aku akan tulis berapa jumlah tabungan yang berhasil aku tabung di bulan tersebut. Yuk ikutin aku untuk mulai mengisi setiap pos aktual dari variable expense aku di bulan Oktober kemarin. Di bulan Oktober kemarin untuk groceries, aku cadangkan budget 300.000. Dan aktualnya aku masih ada sisa uang 10.800. Kemudian untuk biaya-biaya sayuran, belanja sayur, aku masih ada sisa uang 122.000. Dan untuk makanan, budget aku 700.000. Dan aku cuman belanjain 618.600 rupiah. Jadi masih ada sisa uang 81.400. Aku sangat terbantu dengan salah satu aplikasi catatan keuangan yang tersedia di Google Play Store. Di Google Play Store banyak sekali tersedia aplikasi-aplikasi catatan keuangan yang bisa kita pakai untuk pencatatan pengeluaran maupun pemasukan harian kita. Jadi setiap kali aku belanja, entah itu makan siang, jajan, segala macam, aku akan otomatis buka aplikasi itu dan aku catat pengeluaran aku di sana. Tujuannya ya agar aku bisa melakukan rekap dan review seperti ini di akhir bulan. Biasanya sebelum tidur aku buka kembali lagi catatan keuangan di hari itu, karena aku akan ingat-ingat lagi apakah ada yang terlewatkan di pencatatan keuangan harian tersebut. Karena kalau misalnya kelamaan, takutnya kan lupa ya kita untuk catat kembali pengeluaran-pengeluaran tersebut. Di bulan Oktober ini pengeluaran lain-lain aku warnain merah. Kenapa? Karena aku over budget 121.500. Khusus yang over budget kayak tadi tuh aku akan review kembali di pencatatan aplikasi itu. Kenapa aku bisa over budget? Jadi agar aku tahu, oh mungkin bulan depan aku harus gedein di pos lain-lain seperti itu. Nanti di akhir video aku akan sedikit review untuk catatan keuangan yang aku pakai di apps. Lanjut ke bagian closing. Di bagian closing ini aku akan mencatat yang pertama adalah jumlah tabungan yang berhasil aku tabung di bulan tersebut. Kemudian juga jumlah uang sinking fund yang tersedia di bulan tersebut. Untuk sinking fund ini biasa aku akan bikin video terpisah lagi ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah sisa uang dari variable expense. Ini yang penting dari closing juga. Jadi kalau aku nggak melakukan closing di budget phase aktual untuk variable expense, aku nggak tahu ternyata aku masih ada sisa uang 287.000.
sisa uang ini tuh aku catat juga akan aku pakai untuk apa. Kebetulan kan aku masih bayar kontrakannya untuk bulan November. Jadi sisa uang di variable expense ini aku pakai untuk tambah bayar kontrakan. Dan mungkin nanti kalau misalnya untuk kontrakan udah selesai, sisa uang ini aku akan pakai untuk sinking fund. Sudah selesai pencatatan budget VS aktual dan closing untuk Oktober. Aku pakai aplikasi namanya catatan keuangan harian. Kita back ke bulan lalu. Kemudian aku akan sesuaikan semua kategori pengeluaran aku sesuai dengan yang sudah aku budgetin. Dan aku isi semua setiap kali aku keluarin uang di pos-pos tersebut. Kita juga bisa lihat ini ada lampiran per kategori ya. Ini aku mau cek dulu pengeluaran lain-lain aku tuh, ternyata bulan lalu aku ada beli rak yang tidak direncanakan, makanya tuh jadi kayak overspending di bulan lalu. Aku beli rak untuk dapur sih, karena dapur aku berantakan banget. Ini juga ada gambaran grafik dan ada juga yang persentase. Jadi sebenarnya aplikasi ini sangat membantu kita di dalam mencatat pengeluaran. Sampai di sini video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman.